Makanannya udah jadi. Ayo udah siap nih. Ya. Fadil di sini dulu ya. Sini sama Om. Aisyah, lu nggak salah masak seafood semuanya. Ini kesukaannya Mas Setia kan? Aku sama ibu sengaja masakin ini sebagai ucapan terima kasih untuk Mas Setia. Karena semuanya berkat Mas Setia, akhirnya Fadil sama aku nggak kepisah. Makasih ya Mas. Yaudah, ini kan momen bahagia. Gimana kalau kita foto dulu? Sebelum kita makan, kita foto dulu ya. Iya. Fadilnya dibawa dong. Yuk, kita foto dulu. Pak. Nanti. 1, 2. Lagi 1, 2. Ya, udah sekarang kalian bertiga. Hah? Ayo. Udah buruan Setia. Cepat. Lebih dekat lagi. Gimana? Gue di mana? Hah? Gue di mana? Ya di situ. Berdiri juga nggak apa-apa. Ya, situ juga. Nah, ya gini. Ah, gini ya, gini. Wis. 1, 2. Lagi 1, 2. Iya. Aduh. Ayo, kita mulai yuk. Aduh. Ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Iya. Waduh, ini kerangnya enak banget ini. Iya, ini dia tadi. Uncle, bantuin Uncle. Aduh, bingung nih makan yang mana dulu. Enak banget sih. Ini kan yang masak Asya? Iya, sama ibu. Oh, enak banget. Dok. Mas Dimas, gimana sih persidangannya? Dari tadi saya teleponin Mas, tapi Mas gak angkat, saya jadi khawatir. Ya udah kita ke dalam dulu. Biar Mas Dimas cerita di dalam ya. Gimana hasilnya ya? Kalau aku tanya sama Dimas, mana mau dia cerita? Lebih baik aku kuping aja dulu deh. Saya jadi penasaran. Gimana ya hasil sidangnya Pak Dimas sama Bu Aisyah teh? Jadi sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Hakim memberikan hak asuh anak saya kepada Aisyah, Dok. Dan sekarang saya dilarang untuk bertemu anak saya sendiri. Jadi Dimas kalah. Tapi bukannya harusnya Mas Dimas punya kesempatan untuk menang? Enggak, Dok. Saya sudah melakukan kesalahan terhadap Aisyah dan keluarga yang tinggal bersamanya. Harusnya saya nggak melakukan itu, Dok.
seharusnya saya nggak melakukan itu. Sekarang saya harus kehilangan semuanya. Bahkan saya nggak bisa bertemu dengan anak saya. Ini menyakitkan buat saya, Dok. Segala perjuangan yang saya lakukan untuk anak saya, semuanya tidak ada artinya. Mas Dimas yang sabar ya. Saya nggak bisa begini. Saya harus perbaiki semuanya. Terus apa rencananya Mas Dimas? Dok, sebaiknya sekarang saya harus bertemu dengan Aisyah. Saya akan minta maaf. Kalau perlu saya akan berlutut di hadapan dia agar saya bisa bertemu dengan anak saya, Dok. Mas Dimas. Saya rasa jangan, Mas. Tadi kan Mas Dimas sudah bilang sendiri kalau pengadilan sudah mengeluarkan surat keputusan kalau Mas Dimas gak boleh ketemu sama anak itu. Gimana kalau misalkan nanti urusannya jadi lebih rumit? Mas Dimas ditangkap sama polisi atau jadi berurusan sama hukum. Itu nggak baik, Mas. Lalu saya harus gimana, Dok? Saya nggak sanggup kalau sampai saya nggak bisa bertemu dengan anak saya. Biar saya aja. Biar saya yang ketemu sama Aisyah, saya akan jelasin semuanya sama dia. Saya yakin dia pasti akan mengerti dan saya akan bilang kalau Mas Dimas menyesal. Ya. Tapi saya nggak mau ya dokter cerita tentang penyakit saya kepada Aisyah. Mas. Dok, kalau dokter berjanji nggak akan cerita tentang penyakit saya kepada Aisyah, saya izinkan dokter bertemu dan bicara sama Aisyah. Baik, Mas. Saya permisi dulu. Dokter. Tolong bantu saya. Ya Allah, aku hanya ingin bertemu dengan anak aku. Apa itu salah? Iya, kenapa? Tante kenapa nangis sama? Papa Karissa lagi sedih. Karissa masuk ke kamar aja dulu ya. Jangan ganggu Papa dulu, biar nanti Oma coba tenangin Papa ya. Iya, Mas. Oke. Dokter, iya Bu. Tadi saya nggak sengaja sempat dengar dokter bicara sama Dimas.
kalau dokter mau menemui Aisyah. Terima kasih ya dok. Untung aja dokter ngomong langsung ke Dimas, nasihatin Dimas. Kalau enggak kan bisa-bisa Dimas dipenjara, ya kan? Saat ini Dimas memang sangat terpuruk sekali. Kasihan sekali Dimas. Mudah-mudahan dokter bisa bantu agar Aisyah mau mempertemukan Dimas dengan anaknya. Iya Bu, saya juga sangat prihatin sama Pak Dimas. Dia terlihat sangat menyayangi dan merindukan anaknya tersebut. Pak Dimas itu suka sekali Bu sama anak kecil. Waktu kami sempat merawat anak kecil, dia begitu menyayangi dan merawat anak itu dengan baik. Dan bahkan anak itu yang sudah membantu Pak Dimas untuk bisa sembuh dan pulih seperti saat ini. Oh, maksudnya bayi orang lain gitu? Iya Bu, jadi sempat ada seorang bayi diculik dan kami dimintai tolong untuk merawat bayi tersebut. Ini saya sempat foto juga anak itu. Ini Bu. Aku harus ambil hati dokter ini karena cuma omongan dokter Natasha yang sekarang didengar Dimas. Ya ampun, dokter. Saya jadi terharu sekali. Dimas itu memang pada dasarnya adalah anak yang baik, sabar, penyayang. Walaupun Dimas itu anak tiri. Tapi saya sangat sayang sekali sama Dimas seperti saya sayang sama anak kandung saya. Dok, foto yang tadi bisa dikirim ke handphone saya kan? Bisa Bu, nanti saya kirimkan ya. Terima kasih ya dok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Ya. Kenapa Bu Siska telepon saya ya? Halo Bu Siska. Halo Tin. Tin, saya mau nanya dong. Aisyah udah balik ke sana belum? Bu Siska, sepertinya teh Bu Aisyah nggak bakalan pulang-pulang ke rumah ini lagi atuh Bu. Hah? Kamu yakin itu? Bu Siska, tadi teh saya lihat Pak Dimas pulang dari pengadilan teh sedih kelihatannya. Saya dengar lagi hasil dari pengadilan teh menyatakan bahwa hak asuh bayinya Pak Dimas teh jatuh ke tangan Bu Aisyah, Bu. Berarti mereka nggak balikan. Kok teleponnya teh ditutup atuh Bu Siska? Bianca! Bi! Bianca! Teriak-teriak. Bi! Kayaknya sekarang kamu udah gak harus khawatir lagi deh. Karena apa? Karena Aisyah gak akan pernah balikan sama Dimas selamanya. Mama yakin? Yakin banget. Dan ini informasinya valid banget. Mama tuh barusan telepon Titin. Tahu nggak Titin bilang apa? Apa katanya? Jadi Titin bilang Aisyah nggak akan pernah balik ke rumah itu selamanya. Dan Mama yakin Dimas pasti akan benci sama Aisyah banget. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Putusan pengadilan menyatakan bahwa hak asuh anaknya Aisyah jatuh ke tangan Aisyah. Hah? Bagus banget, Ma. Yes. Tunggu.
Aku telepon Karissa dulu ya, Ma. Mau ngapain kamu telepon Karissa? Buat mastiin dong, Ma. Mama? Halo, Ma. Sayang, kamu lagi apa? Kaisa lagi main di kamar, Ma. Karissa sayang, kamu udah ngobrol sama Papa nggak? Papa cerita soal bayi mungkin? Papa ngomong apa aja sama kamu? Nggak tahu, Ma. Tapi tadi Kaisa lihat Papa itu sedih, terus nangis. Papa nangis kenapa ya, Ma? Mama tahu nggak kenapa Papa nangis? Papa nangis? Enggak tuh sayang, Mama nggak tahu kenapa. Oh iya, tadi Mama tanya bayi ya, Ma? Maksud Mama, bayinya Tante Aisyah, Ma. Kata Tante Aisyah kan, Kaisa bakal punya adik. Sayang, udah. Kamu nggak usah pikirin itu ya. Sekarang Karissa tugasnya belajar sama main aja. Nggak usah dengerin kata orang-orang, nanti Karissa bingung. Oke? Nanti Mama kesana kapan-kapan. Karissa tunggu Mama ya. Mama kangen banget sama Karissa. Iya, Mama. Bye-bye, Mama. I love you, Mama. Bye, sayang. Gimana, Bi? Kata Karissa ngelihat Mas Dimas itu nangis-nangis, Ma. Pasti Mas Dimas tuh hatinya hancur banget. Tapi itu bagus. Berarti dia akan semakin membenci Aisyah. Tapi masalahnya, gimana nanti kalau si dokter itu yang nemuin Aisyah dan cerita semuanya ke Aisyah? Pasti Aisyah luluh. Apalagi kalau dia tahu kan Dimas itu sampai nangis-nangis. Coba. Nggak deh, makanya nggak mungkin. Soalnya mereka aja di persidangan udah saling menuntut. Nggak mungkin mereka akan balikan lagi. Mereka pasti akan saling membenci. Dengan begitu nggak akan ada lagi istri kedua. Mas Dimas akan berpisah sama Aisyah dan aku akan menjadi istrinya Mas Dimas satu-satunya. Oh iya, semuanya sorry banget. Soalnya saya mesti pulang. Ada yang dikerjain untuk besok di pabrik. Iya udah, Aisyah, Bu Yanti, makasih ya makanannya enak semua. Bu, aku juga mau pamitan ya Pak. Iya. Mau cari kerja lagi soalnya. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Yaudah, bareng yuk. Ya udah, yuk. Hati Akbar. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya sayang. Ya Fadil. Ini gue beresin. Ya. Aku aja yang buka. Siapa itu? Iya. Kayak pernah ngeliat, tapi di mana ya? Maaf Mbak, siapa ya? Saya Natasha, temannya Pak Dimas. Apa betul ini dengan Aisyah, istrinya Pak Dimas? Temennya Mas Dimas. Ada yang mau saya bicarakan. Oh, iya, silakan masuk. Mungkin ini memang bukan masalah saya, Mbak. Tapi saya benar-benar nggak tega ngeliat Pak Dimas. Dia sangat sedih dan terpuruk begitu harus kehilangan hak asuh dari anaknya. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi jujur saya melihat
Pak Dimas sangat menyayangi bayi itu, Mbak. Jadi setidaknya saya mohon, tolong izinkan Pak Dimas untuk setidaknya sesekali saja bertemu dan menjenguk anaknya. Mbak nggak tahu kan apa yang terjadi di persidangan? Dia memfitnah, menghina, dan mempermalukan saya di depan semua orang. Terus sekarang, dengan gampangnya dia nyuruh Mbak datang ke sini, bilang kalau dia menyesal. Gitu. Bukan begitu maksud saya, tapi Mbak... Mbak, maaf. Saya tahu, ini semua tuh cuma dramanya Mas Dimas aja. Dan saya yakin banget ini sebenarnya juga taktiknya Mas Dimas kan supaya dia bisa ngambil anak saya lagi, begitu? Bukan begitu Mbak, Mbak salah paham. Mbak, udahlah Mbak. Keputusan saya udah bulat. Dan saya mohon tolong kasih tahu sama Mas Dimas. Jadi laki-laki lah. Tolong hargain keputusan pengadilan. Kasih tahu ya tolong. Mbak, maaf. Dengan segala hormat, saya mohon Mbak pergi dari sini. Dan jangan ganggu Aisyah sama bayinya lagi. Iya Mbak, Aisyah sudah banyak masalah. Jadi tolong, jangan tambah masalah baru lagi ya. Mbak tolong pertimbangkan lagi Mbak. Pikirin anak itu juga butuh ayahnya Mbak. Mbak, tolong keluar dari sini. Aisyah, kalau Mbak sayang sama anak Mbak, saya mohon Mbak, anak kecil itu masih butuh kedua orang tuanya untuk mendampinginya. Kasihan nanti kalau nggak ada kedua orang tuanya secara lengkap, pertumbuhan emosionalnya bisa... Udah cukup Mbak, tolong keluar dari sini, saya mohon, keluar! Baik, kalau gitu saya permisi. Bu, mau kemana? Ibu mau ke pengajian. Kamu ikut yuk Aisyah, biar perasaan kamu bisa lebih tenang. Mau Bu, tapi Fadil boleh diajakin? Gak apa-apa, ajak aja, gak masalah. Aku siap-siap dulu ya. Rio, kita pulang yuk. Udah sore. Bu, kenapa anak lain punya bapak, sedangkan aku tidak punya bapak? Ya udah kita pulang yuk. Sabar ya. Udah sore ya.
Kalau Mbak sayang sama anak Mbak, saya mohon Mbak. Anak kecil itu masih butuh kedua orang tuanya untuk mendampinginya. Kasihan nanti kalau nggak ada kedua orang tuanya secara lengkap, pertumbuhan emosionalnya bisa... Udah cukup, Mbak. Tolong keluar dari sini, saya mohon, keluar! Ya Allah, biar bagaimanapun Fadil kan anaknya Mas Dimas. Apa bijak aku berusaha jauhkan Fadil dari ayah kandungnya kayak gini? Bukannya suatu hari nanti, Fadil pasti akan tumbuh besar dan bertanya soal ayahnya juga. Karena aku sendiri pernah ngerasain tumbuh tanpa seorang ayah. Dan itu nggak enak. Masa iya aku membiarkan Fadil ngalamin seperti yang aku alamin dulu? Bu, tidur Fadil sebentar ya? Iya. Tapi aku belum siap ngomong sama Mas Dimas. Apa aku telepon ke rumah aja ya? Titip pesan sama Bi Titin. Saya yang ngangkat ini. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Tumben kamu nelpon. Ada apa ya? Apa kabar Bu Lydia? Oh, kabar mama baik. Ada apa ya Aisyah? Kamu mau bicara sama Dimas ya? Oh, enggak Bu. Saya cuman mau titip pesan aja sama Mas Dimas. Kalau misalnya emang Mas Dimas mau ketemu sama Fadil, boleh kok Bu. Oh, gitu. Kamu yakin Aisyah? Mama nggak salah dengar nih. Soalnya yang Mama dengar kamu itu... Saya yakin Bu. Oh, oke. Duh, tapi sikapku dulu sempat nggak baik banget sama Aisyah. Sebaiknya aku baikin aja dulu deh sama dia. Oh ya, Aisyah, ada yang mau Mama sampaikan ke kamu. Mama minta maaf ya atas kejadian tempo hari. Apa yang Mama bicarakan jangan diambil hati ya, lupain aja. Iya, nggak apa-apa Bu Lydia. Ya, terima kasih ya Aisyah. Nanti pesan kamu Mama sampaikan ke Dimas, ya? Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Dimas, tadi barusan Aisyah nelpon. Aisyah? Iya. Dia bilang kalau kamu mau bertemu sama anak kamu, boleh kok. Mama serius? Iya, Mama serius. Masa Mama mengada-ngada?
Aku rasanya nggak percaya. Aku harus bicara sama Aisyah. Enggak. Aku nggak bisa telepon Aisyah sekarang. Jangan-jangan dia masih marah dan gak mau bicara sama aku. Nanti malah ribut lagi. Kenapa, Dimas? Ma, aku boleh minta tolong sama Mama. Mau minta tolong apa? Aku minta tolong Mama hubungi Aisyah untuk atur waktu aku ketemu sama anak aku. Oh, tentu bisa. Mama akan hubungin Aisyah. Ya. Terima kasih, Ma. Mama keluar dulu ya. Semua ini pasti berkat dokter Natasha. Aku harus telepon dia untuk ngucapin terima kasih. Halo, iya Mas Dimas. Dok, terima kasih ya. Berkat dokter, saya diizinkan sama Aisyah untuk ketemu sama anak saya. Apa? Aisyah ngizinin Mas Dimas untuk ketemu sama anak Mas Dimas? Apa nggak salah Mas? Karena tadi... Sekali lagi terima kasih ya dokter. Saya benar-benar berhutang budi sama dokter. Terima kasih, Dok. Aisyah ngizinin Mas Dimas ketemu sama anaknya. Apa nggak salah? Karena tadi kan dia menolak semuanya mentah-mentah. Jadi begitu ya Aisyah ya. Mama pamit mau balik dulu ya. Mam. Mama ngapain di sini? Setia biasa aja dong ngomongnya, nggak usah ngegas gitu. Mama kan cuma ngobrol doang sama Aisyah. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Aisyah. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu Mama pamit ya Aisyah. Mama pulang dulu. Senyum dong. Nah, gitu. Nggak kangen sama Mama? Ya udah ya. Aisyah, nggak mungkin Mama kesini nggak ada keperluan apa-apa. Lo diapain lagi sama Mama? Dibully? Atau Mama jahat lagi sama lo? Enggak. Beli dia datang ke sini cuman mau atur jadwal pertemuannya Fadil sama Mas Dimas. Lo nggak bercanda kan? Kan pengadilan memutuskan Dimas tuh nggak boleh ketemu sama Fadil. Setelah aku pikir-pikir, Mas, aku putusin kalau Mas Dimas boleh ketemu sama Fadil. Nggak. Aisyah, ini nggak bener. Ini bahaya buat lo dan Fadil. Gimana nanti kalau Dimas ngerebut Fadil lagi dari lo? Aisyah, dengerin. Dimas nggak akan berubah sampai kapanpun. Mau gimana pun dia itu tetap ayahnya Fadil. Aku nggak kebayang aja kalau misal Fadil nanti tumbuh tanpa seorang ayah. Karena aku pernah ngerasain rasanya, Mas, kayak gitu. Aku nggak mau Fadil juga ngerasain hal yang sama.
Gua nggak ngerti lagi mau. Jadi Mas Dimas bakal ketemu Fadil minggu besok. Gua nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama lo. Ya kalau memang ini keputusan lo, ya udah. Aku minta maaf ya. Tapi ini semua juga demi kebaikannya Fadil. Ada baiknya aku kasih tahu ke Bianca soal Dimas dan Aisyah yang akan ketemuan pada hari Minggu. Pasti deh, dia emosi tingkat tinggi. Seru. Ma, tau gak sih? Sekarang aku senang banget. Karena Mas Dimas dan Aisyah, mereka nggak akan mungkin lagi bisa bersatu. Apalagi sekarang mereka memperebutkan anak yang bukan anak mereka. Apa? Bukan anak mereka kamu bilang? Mama Lydia, ngapain Mama di sini? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan benar adalah di mana bayi mereka? Bayi aslinya Aisyah dan Dimas. Apa sih perempuan berkonde ini? Diam kamu ya. Saya nggak bicara sama kamu, saya lagi bicara sama anak kamu. Bianca, cepet. Kamu sudah lakukan apa sama bayi mereka? Hah? Mama mau tahu. Aku lakukan apa ya, Ma, waktu itu ya? Jawab! Aku ke sungai. Iya. Aku ke sungai. Tapi bohong. Tegang banget mukanya. Kamu ya nggak lucu saya bilang. Cengenges nggak karu-karuan. Ma, ngapain juga sih aku cerita-cerita sama Mama mau dibuang kemana tuh bayi atau mau dikasih kemana ke tuh bayi? Nggak akan ada lagi yang percaya sama Mama. Mas Dimas nggak percaya sama Mama. Aisyah juga nggak percaya sama Mama. Apalagi Setia anak kandung Mama sendiri juga nggak percaya sama Mama. Karena mereka sudah berpikir Mama itu pembohong. Kamu ya? Iya. Untuk kurang ajar kamu itu ya. Hei, apalagi kamu? Perempuan berkonde, udah deh. Nggak capek ngegertak kami. Percuma. Lagian kamu kalau dikasih tahu juga nggak akan mungkin kan untuk memberitahukan Dimas, nggak kan? Nenek sihir. Jangan ngomong sembarangan. Siapa bilang nggak berani? Saya berani ya. Cuma saya lagi menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya. Oke? Dan asal tahu aja nih ya. Dengar baik-baik. Saya baru aja loh ke rumahnya Aisyah. Ngapain ke rumah Aisyah? Ya bikin janji lah. Kan Aisyah sudah melunak sekarang. Aisyah izinin tuh Dimas untuk ketemu sama bayinya. Dan kamu tahu? Mereka berdua udah janjian, udah ngatur waktu. Sebentar lagi Mama yakin banget tuh mereka pasti akan baikan, terus bersatu kembali menjadi suami istri yang harmonis. Gak kayak kamu, kasihan deh. Udah itu aja. Bye. Apa benar ya yang diomongin Bianca tadi? Masa iya bayinya Aisyah ke sungai? Benar, apa bohong ya? Bianca, udah kamu sabar dong Bianca. Sabar gimana sih, Ma? Aku gak akan ngebiarin Mas
Dimas dan Aisyah bersatu kembali, aku nggak akan biarin, aku nggak terima. Mama tahu nggak sih, ini artinya Mas Dimas akan baper-baperan lagi sama Aisyah. Mereka akan saling sayang lagi dan mereka akan bersatu kembali. Aku nggak mau, Ma, aku nggak mau. Udah banyak yang aku korbankan untuk sampai di sini. Aku nggak mau itu terjadi. Aku harus cari cara untuk bikin mereka nggak pernah bersatu lagi secara permanen. Aku harus cari cara. Ya, tapi gimana ya caranya, Bianca? Mama bingung ini. Setia. Hah? Setia? Aku akan pergunakan Setia, Ma. Kalau kita Setia atau kita kerjain dia, pasti Aisyah akan berpikir itu Mas Dimas yang melakukannya. Dengan begitu, Aisyah akan semakin membenci Mas Dimas. Dan Mas Dimas juga akan membenci Aisyah. Mereka nggak akan pernah bersatu lagi. Gak akan. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Natasha. Ayo, kita jalan-jalan ke mall. Ayo, masuk, Karissa, masuk. Iya, tuh Papa sama Dokter Natasha udah nungguin. Oke, let's go. Bititin. Ibu Bianca teh sudah pulang. Karissa mana? Karissa teh lagi jalan-jalan, Bu, ke mall sama Nyonya Lydia. Barusan aja perginya teh. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu, bikinin saya minum deh. Saya tunggu sini aja. Boleh atuh, Bu. Ibu tunggunya. Kira-kira aku perlu apa ya? Oke. Aku perlu jam tangannya Mas Dimas. Terus kunci serep mobil. Apalagi ya? Oh iya, baju.
Ibu Bianca teh kemana tuh? Tadi katanya pengen dibuatin teh. Apa ke kamar ya? Kamu pakai ini ya. Nanti sisanya kamu harus ikutin semua perintah saya. Oke, Bos. Sana pergi. Sikat! Hei! Mas Adil! Hei! Nastya. Ya Allah, Nastya. Nastya. Aisyah. Aku nggak salah. Itu mobilnya Mas Dimas. Astagfirullahaladzim, tega-teganya Mas Dimas ngelakuin ini. Aisyah! Aisyah! Mas Setia. Nastya. Ya Allah, Mas Setia. Mas! Aisyah. Mas! Aisyah. Mas, bangun, Mas! Mas! Nastya nggak bergerak, Aisyah. Aisyah. Enggak. Mas! Mas, bangun! Mas! Bu! Mas! Ibu! Astagfirullahaladzim! Akbar! Akbar! Apa, Bu? Ya Allah, Setia. Ya Allah. Ya Allah, Setia. Ya Allah, Pak. Ini kenapa bisa jadi begini sih, Pak? Apa yang terjadi? Tadi ada yang nyerang Nastya, Bu. Ya Allah. Mas! Mas, bangun, Mas! Akbar, tolong panggilkan taksi, Akbar. Cepat. Cepet. Iya, Pak. Cepat. Mas! Nastya. Mas, kemana lagi ya? Mas Setia! Taksi, taksi! Ya Allah! Mas Setia! Pak! Mas Akbar! Tolong! Ayo, Akbar, bantu Akbar. Tahan, Nastya, tahan. Hati-hati, Pak. Iya. Hati, Pak. Aduh. Ayo. Aisyah. Duduk depan. Aku sama Ibu naik motor. Kok aku jadi kepikiran omongannya Bianca ya? Kamu sudah lakukan apa sama bayi mereka? Hah? Mama mau tahu. Aku lakuin apa ya, Ma, waktu itu ya? Jawab! Aku ke sungai.
Iya, aku sungai. Kok aneh banget ya? Biasanya aku selalu gak pernah percaya sama omongan Bianca. Dan feeling aku selalu benar. Tapi tadi, begitu Bianca ngomong seperti itu, kok aku ngerasa kalau Bianca itu gak berbohong ya? OMG, jangan-jangan yang diomongin Bianca itu benar. Iya, Titin. Titin benar. Titin, sini cepetan, sini. Iyanya ada apanya? Waktu itu kalau nggak salah kamu sempat cerita soal tukang kebun baru itu yang nemuin bayi kan? Iyanya. Itu gimana awal ceritanya dia sampai ketemu bayi? Bapak tukang kebun kita teh menemukan bayi itu di semak deket sungainya. Kayak di itu aja. Sepertinya teh sengaja ditinggalinnya. Biar bayi itu teh mungkin ya Nyah ya. Amit-amitnya. Zaman sekarang teh masih ada gitu orang tua yang tega ninggalin bayinya gitu aja. Untung ajanya bapak tukang kebun kita teh nemuin bayi itu. Alhamdulillah bayinya teh selamatnya. Bianca bilang dia bayi di sungai. Dan si tukang kebun nemuin bayi dekat sungai. OMG, apa ini ada hubungannya ya? Nyonya, masih ada yang mau ditanyakan sama Titin? Kakak. Udah sana, saya bilang udah. Iyanya. Ya Allah, semoga Mas Setia nggak kenapa-napa ya Allah. Iya Aisyah. Dok, gimana keadaannya Mas Setia? Pasien terluka sangat parah. Dia mengalami pendarahan. Banyak memar-memar di seluruh tubuhnya. Dan sampai sekarang, pasien juga belum sadar. Beruntung, kalian cepat bawa dia ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, kemungkinan dia bisa meninggal. Ya Allah. Saya permisi. Hei! Mas Setia! Hei! Aku nggak salah. Itu mobilnya Mas Dimas. Astagfirullahaladzim, tega-teganya Mas Dimas ngelakuin ini. Aku nggak mungkin salah. Aku tahu banget tadi itu bajunya Mas Dimas. Dan aku lihat mobil yang dipakai juga mobilnya Mas Dimas. Jahat kamu Mas Dimas. Ya Allah. Padahal Mas Yati udah ingetin aku supaya jangan percaya lagi sama Mas Dimas. Tapi aku malah nggak dengerin Mas Setia. Dan karena aku, Mas Setia jadi terluka kayak gini. Mas Dimas betul-betul udah berubah. Dia nggak punya hati. Padahal aku udah izinin dia ketemu Fadil. Dan Mas Setia itu saudaranya juga. Tapi tega dia buat Mas Setia sampai luka kayak gini. Aku akan bikin perhitungan sama kamu, Mas. Atas apa yang kamu lakuin ke Mas Setia. Kamu lihat aja. Aku nggak akan diam.
hari ini aku akan ketemu sama anak aku. Aku harus siap-siap. Apa nanti Aisyah juga ada ya? Nemenin aku dan anak aku. Enggak mungkin. Aisyah nggak mungkin mau. Udahlah. Yang terpenting sekarang aku bisa ketemu sama anak aku. Papa akan puas-puasin main sama kamu, nak. Aisyah. Aisyah, kamu di sini. Aku nggak nyangka. Padahal aku baru aja mau berangkat ke rumah kamu. Terima kasih ya, kamu udah datang. Tapi anak kita mana? Aku kan mau ketemu sama anak aku. Pak Dimas? Ayo ikut kami ke kantor polisi sekarang. Sebentar, Pak. Aisyah, ada apa ini? Kenapa kamu bawa-bawa polisi segala? Jelasin sama aku. Pak Dimas, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Tapi saya melakukan kesalahan apa, Pak? Udahlah Mas, nggak usah ngelak lagi Mas. Semalam, Mas serang Mas Setia kan? Sampai Mas Setia luka parah kayak gitu. Kamu ngomong apa sih, Aisyah? Aku nggak nyerang Setia. Mas, aku lihat dengan mata kepala aku sendiri, Mas, kalau Mas itu gebukin Mas Setia. Kamu pasti salah, Aisyah. Kemarin aku seharian ada di rumah. Aku nggak kemana-mana. Ini mobil Bapak kan? Iya, Pak. Mobil ini terekam kamera CCTV yang berada di lingkungan tempat tinggal Ibu Aisyah. Itu membuktikan bahwa Anda berada di sana. Ibu Aisyah sendiri menjadi saksi mata melihat Anda di sana dan melakukan pemukulan terhadap korban Pak Setia sampai babak belur. Pak, nggak mungkin, Pak. Pasti salah. Saya kemarin seharian ada di rumah. Saya nggak kemana-mana. Nanti Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Aisyah, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sengaja ya jebak aku? Mas yang ngelakuin kejahatan terus dengan enaknya Mas tuduh aku kalau aku yang jebak Mas. Mas tuh gak punya hati nurani ya. Jahat tau gak sih, kamu tuh keterlaluan. Tapi aku seharian kemarin ada di rumah, Aisyah. Aku gak kemana-mana. Tolong sekarang kamu sampaikan sama mereka kalau kamu salah dia. Enggak, aku udah gak mau denger lagi. Pak, tolong bawa Mas Dimas sekarang ke kantor polisi, Pak. Bawa dia, Pak. OMG, ini ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut aja. Pak, bawa dia, Pak. Tunggu dulu, Pak. Saya nggak salah. Saya nggak tahu apa-apa ini, Pak. Pak Dimas, mari ikut kami. What? Dimas? Wait. Aisyah, Dimas, ini ada apa sih? Ini kok ada polisi segala? Ada apa, Dimas? Aisyah? Mas Dimas semalam udah bikin Mas Setia luka parah dan sekarang kondisinya parah. Dimas nyerang Setia sampai Setia luka parah. Terus Setia ada di mana sekarang? Di rumah sakit, Bu. Masih belum sadar. OMG, Dimas!
Kamu ini kenapa sih? Hah? Kenapa kamu tuh jahat banget sama Setia? Kamu ngapain senang Setia sampai dia luka parah? Kamu harus ingat, sejak itu saudara kamu gimana sih? Hah? Bukan aku pelakunya, Ma. Bukan aku. Udahlah, Mas. Gak usah nyangka lagi, Mas. Aku aja ngeliat dengan mata kepala aku sendiri, Mas. Gimana mungkin kamu bisa bilang kalau bukan kamu? Ada saksinya loh, Dimas. Aisyah ngeliat sendiri, Dimas. Mama kecewa sama kamu. Setia sampai luka parah. Terus gimana dia? Pak, tolong bawa Mas Dimas. Tolong, Pak. Tolong bawa. Sebentar, Pak. Pak Yedi, bawa Ada dia. apa ini sebenarnya? Natasha, Aisyah tuduh aku menyerang Setia. Padahal kemarin seharian aku ada di rumah. Kamu tega kamu ya, Aisyah. Aku gak nyangka sekarang kamu orangnya pendendam. Kamu sengaja kan jebak aku? Pak, tolong bawa Mas Dimas. Tolong, sekarang. Pak Yedi, bawa dia. Silakan, Pak. Pak. Mari Pak, ikut kami. Pak, jangan, Pak. Dimas! Terlaluan kamu ya! Mbak Aisyah, tolong Mbak. Nggak mungkin Mas Dimas ngelakuin hal seperti itu, kan tadi Mbak udah dengar sendiri apa yang Mas Dimas bilang. Tadi malam itu dia ada di rumah, Mbak. Semalaman dia ada di rumah. Mbak, udah ya, cukup. Saya udah nggak mau dengar lagi apa-apa dari mulut Mbak. Jadi tolong, jangan ngomong lagi karena saya nggak mau percaya lagi sama omongan Mbak. Semoga ini bisa jadi perseteruan antara suami istri yang saling mencintai, tapi nggak akan pernah bisa bersama selamanya, Ma. Pak, saya tidak pernah melakukan itu. Saya difitnah, Pak. Iya, Pak. Nggak mungkin Mas Dimas ngelakuin ini semua. Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak. Pak Dimas, Bapak tidak mempunyai cukup bukti untuk membela diri. Rekaman CCTV membuktikan kalau mobil Bapak berada di lingkungan rumah Ibu Aisyah. Pak, semua itu bohong. Saya yakin Aisyah menjebak saya. Jangan-jangan dia memang gak rela kalau saya bertemu dengan anak saya. Makanya dia mencari cara untuk menjebak saya seperti ini, Pak. Pak Dimas, kasus ini akan kami proses sesuai dengan hukum. Kalau Pak Dimas ingin membela diri, silahkan berbicara dengan pengacaranya. Natasha, aku boleh minta tolong sama kamu. Kamu hubungi pengacara aku. Cari aja, nomornya ada di situ. OMG, Setia. Setia! Setia! OMG, Setia! Kamu sampai separah ini, Nak! Ya ampun! Mas Setia. Keluar kamu, Aisyah! Keluar kamu dari ruangan ini! Dan jangan lagi kamu deket-deket sama Setia! Kamu tuh cuma bawa sial! Gara-gara kamu! Setia jadi luka parah kayak begini!
Maaf, Bu. Ini semua bukan salah Aisyah. Bisa diem nggak? Diem ya? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Saya tahu betul. Ini semua ada kaitannya sama Aisyah. Paham kamu? Aisyah, cepetan keluar kamu, keluar. Bu, biarin saya di sini dulu, Bu. Saya pengen tahu kondisi Mas Setia, Bu. Sepertinya kamu perlu saya paksa ya. Saya paksa kamu. Keluar nggak kamu? Bu, jangan kayak gitu sama Aisyah, Bu. Bu, tolong, Bu. Keluar, Bu, tolong jangan kayak sama Aisyah. Keluar, saya bilang. Saya mohon, Bu, cuma sebentar aja. Bukan cuma bully dia yang khawatir, tapi kita semua juga khawatir sama Mas Setia. Setia itu nggak perlu dikuatin sama perempuan macam kamu, Aisyah. Udah keluar, saya bilang keluar. Maaf, Bu. Yang seharusnya ada di ruangan ini, itu adalah Aisyah, bukan Ibu. Dan kalau Ibu mau Setia cepat sembuh, seharusnya Aisyah ada di sini nemenin Setia. Berani kamu ngomong kayak gitu sama saya? Hei, saya ini mamanya Setia. Jadi saya lebih berhak ada di sini, bukan Aisyah atau kalian semuanya. Keluar, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu tidak boleh teriak-teriak di rumah sakit, Bu. Istighfar. Istighfar, Bu. Udah keluar, saya bilang keluar. Hah? OMG, gak mau keluar juga. Hah? Suster! Suster! Suster, usir mereka semuanya dari sini, suster. Saya mamanya Setia, saya berhak ada di sini. Usir mereka semua, suster. Ganggu doang mereka ini. Maaf Pak, Bu, tolong keluar. Udah Mas, ya kita keluar aja. Kasihan Mas Setia kalau misalnya kita ribet di sini. Mas Setia, cepet pulih ya Mas. Keluar, kamu keluar. Setia. Setia bangun dong, Nak. Bangun, Setia. Mama mohon sama kamu, bangun. Mama akan nurutin apapun yang kamu mau. Yang penting kamu bangun, Setia. Kamu sadar dong. Kamu nggak turun, Bianca? Mama turun duluan aja deh. Aku masih ada urusan. Mau kemana kamu? Aku akan buat Mas Dimas sadar, Ma. Kalau aku selalu ada buat dia. Walaupun banyak masalah yang sedang dia hadapi dalam rumah tangga kita. Tapi aku nggak pernah selingkuh. Aku nggak pernah nggak ada di sampingnya. Dan aku selalu respect suami aku. Gak seperti Aisyah. Dia tega bikin laporan palsu terhadap suaminya. Cerdas juga ya anak Mama. Mama akan support apapun yang kamu lakukan. Kamu hati-hati ya. Iya, Ma. Yaudah, Mama turun ya sayang ya. Jalan, Pak. Aisyah, mendingan kamu pulang sekarang. Jagain Fadil, biar aku sama Bapak di sini jagain Setia. Enggak, Mas. Lagi juga semuanya diomongin sama Bu Lydia itu benar. Mas Setia, kayak gini tuh karena aku, jadi aku yang tanggung jawab.
Setia, Mama mohon. Kamu sadar, Nak. Ini semua bukan karena kamu. Mas, ini semua karena aku, Mas. Mas Setia kayak gitu itu karena aku, karena ngebelain aku. Jadi kalau misalnya seandainya ada apa-apa sama Mas Setia, aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri, Mas. Aisyah, dengerin aku ya. Nggak ada gunanya kamu di sini. Kalau sampai mamanya Setia lihat kamu lagi, kamu bakalan dimaki-maki. Aku nggak peduli, Mas Akbar. Mau beli dia maki-maki aku, mau ngehina aku kayak gimana pun aku nggak peduli. Aku bakal tetap di sini tungguin kondisinya Mas Setia seperti apa. Sadar, Setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak. Iya. Mas. Aku sholat dulu ya. Iya, Nak. Ya ampun, Mas. Aku baru dengar soal kasus kamu. Aku nggak nyangka dan aku nggak percaya kalau kamu yang ngelakuin ini, Mas. Aisyah benar-benar tega. Sepertinya dia udah benar-benar berubah ya, Mas. Bisa-bisanya dia merebut anak kamu. Dia mempermalukan kamu di pengadilan. Dan sekarang dia belum puas juga untuk menyengsarakan kamu, Mas. Dia membuat tuduhan ini supaya kamu ditangkap polisi dan hampir dipenjarakan seperti ini. Mas, Aisyah udah keterlaluan, Mas. Aku gak mau kamu dipenjara. Aku nggak butuh simpati kamu. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Mas, mau sampai kapan sih kamu benci sama aku? Mau sebagaimanapun kamu benci sama aku. Tapi faktanya aku yang selalu ada buat kamu, Mas. Aku selalu ada di samping kamu di saat kamu susah seperti ini. Mas, pengacaranya sudah datang. Pak, saya mohon ya Pak, tolong bantu supaya proses kasus ini dipercepat. Dan tolong bela Pak Dimas dengan cara apapun juga, Pak. Kalau bisa juga bantu supaya Pak Dimas bisa bebas dengan jaminan. Baik, Bu. Saya akan usahakan. Kalau gitu, saya mau bicara dulu dengan penyidiknya ya. Duduk dulu, Mas Dimas. Aduh, gawat. Ya, Bi. Bianca, kenapa, Nak? Ma, ada berita buruk, Ma. Ini kayaknya si pengacara Mas Dimas itu mau ngebebasin Mas Dimas pakai jaminan deh. Gimana ya? Kita harus cepet nih supaya dia gak jadi bebas.
Kalau dia nggak bebas, itu artinya dia batal benci sama Aisyah. Dan itu nggak bisa dibiarin. Kamu tenang aja, Bianca. Mama akan lakukan sesuatu untuk kamu. Tapi Mama harus cepet ya. Soalnya kayaknya sebentar lagi Mas Dimas mau dibebasin. Pokoknya kita harus ngelakuin sesuatu sebelum polisi memberikan kebebasan kepada Mas Dimas. Ya cantik, kamu tenang aja. Kamu percayakan sama Mama? Mama akan lakukan sesuatu untuk kamu, ya? Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba mohon dengan segala kerendahan hati, sembuhkanlah Mas Setia. Sehatkanlah dia ya Allah, berikanlah kekuatan pada dirinya. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Dia orang yang baik. Dia orang yang selalu melindungi hamba. Hamba mohon kepadamu, kabulkanlah doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Setia, ya ampun. Dokter! Suster! Ya ampun, Setia. Mas Setia. Mas. Setia. Aisyah, kamu ngapain sih kesini? Kan saya udah bilang kamu keluar. Bu, saya mau lihat kondisinya sebentar aja, Bu. Sebentar aja, Bu. Sebentar, Bu. Mas Setia, aku mohon Mas bertahan, Mas. Kamu bisa, Mas. Pak Dimas, kami mohon izin untuk wawancara sebentar. Pak Dimas, apakah benar Pak Dimas yang melakukan penganiayaan terhadap saudara ipar Pak Dimas sendiri? Dan ternyata Bapak bisa bebas dengan mudah karena Bapak ini adalah orang kaya. Kok bisa Bapak menganiaya adik ipar Bapak sendiri? Apa benar urusannya karena perempuan? Apakah ini namanya membeli keadilan dengan uang, Pak? Ya, Pak. Kami minta konfirmasi, Ya, Pak. Pak, ya, Pak. Tolong jawab, Pak. Tolong jawab, Pak. Aku nggak akan ngebiarin Mas Dimas bebas walaupun dengan syarat. Nggak boleh. Mas Dimas nggak boleh bebas. Mas Akbar, temenin aku ke kantor polisi. Tenang. Jangan bikin keributan di sini. Biarkan pengacara Pak Dimas sendiri yang menjelaskan. Silakan, Pak. Pak Dimas, mohon maaf. Permohonan pembebasan dengan jaminan terpaksa dibatalkan. Orang kayak gini harus masuk penjara. Tega kamu, Aisyah. Tega kamu melakukan hal seperti ini. Sekarang puas kamu? Iya. Karena Mas Dimas pantas ngapain ini semua.
Urusan kita udah selesai? Udah, yuk cabut. Pak Dimas, silakan dipesan.